kalau kita bisa jawab seperti itu, teman-teman. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di program live TikTok kita malam hari ini ya. Yang mana pada malam hari ini kita akan mencoba membahas kupas tuntas. Luar biasa ya, judulnya luar biasa, kupas tuntas. Entah iya, entah tidak ya, kita lihat nanti. Kupas tuntas tentang fungsi index, match, dan index match. Nah, for your information, untuk informasi kita teman-teman, sebenarnya index match itu adalah dua fungsi yang terpisah gitu. Index, ya index, match, fungsi terpisah lagi. Kemudian ada supaya manfaat dari index match ini terasa, kita kombinasikan. Nah, kita sebut dengan index match seperti itu. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, yang jelas, teman-teman, biar pemahamannya itu utuh gitu ya, kita akan bahas satu persatu dulu. Kita akan bahas indeks. Nah, indeks itu untuk apa gunanya gitu kan? Kemudian match, match itu untuk apa gunanya? Kemudian terakhir baru kita kombinasikan ya antara fungsi indeks dan match. Dan terakhir, nah kita akan bandingkan ya antara index match versus VLOOKUP. Kita bandingkan mana yang lebih baik gitu. Nah, barangkali dalam kasus yang satu index match lebih baik, tapi dalam kasus yang lain VLOOKUP barangkali pilihan kita seperti itu. Right, teman-teman, kita akan bahas fungsi indeks terlebih dahulu. Nah, tampak jelas di layar kita ya. Nah, fungsi indeks itu kita gunakan untuk mengambil data, gitu ya, mengindeks data, mengambil data. Dari mana data diambil? Ya, dari array atau dari range data. Kita ambil data berdasarkan perpotongan baris dan kolom. Nah, apa nih maksudnya ya? Maksud perpotongan baris dan kolom itu maksudnya seperti ini, Kak. Misalnya seperti ini. Nah, kita akan ambil data yang ada di baris kedua, kolom ke satu. Berarti baris kedua yang ini. Nah, kolom ke satu berarti yang ini kan seperti ini. Maka perpotongan antara baris dan kolom ini adalah Samsung kan. Nah, nah itu fungsi indeks gitu. Dia mengambil data eh, perpotongan antara baris dan kolom. Nah, sederhananya seperti itu, teman-teman. Sementara kalau fungsi match kita gambarkan secara umum dulu ya terlebih dahulu biar nanti bagus pemahamannya. Sementara match itu kebalikannya gitu ya. Fungsi match digunakan untuk melihat posisi. Nah, dia melihat posisi data. Data itu berada di baris keberapa gitu ya. Atau berada di kolom keberapa. Nah, itu pula fungsi match gitu. Nah, contoh kasusnya ada seperti ini. Nah, tentukan produk ini berada di baris keberapa. Misal Samsung. Produk Samsung, kalau kita lihat di sini, Samsung berada di baris keberapa? Nah, tepat ya. Samsung berada di baris kedua. Baris pertama adalah Lenovo, baris kedua adalah Samsung gitu ya. Coba kita ganti datanya untuk data compact. Nah, compact dia berada di baris ketiga gitu. Nah, itu fungsi match ya. Dia melihat data itu berada di baris keberapa gitu. Atau di kolom keberapa, bisa juga. Contohnya nih, kita mau lihat judul produk ini berada di kolom keberapa. Nah, ini ada produk. Nah, jawabannya adalah berada di kolom pertama. Nah, ini adalah produk ya, berada di kolom yang pertama. Coba saya ganti kode misalkan. Maka dia akan berubah teman-teman. Hasilnya adalah 2. Nah, ternyata kode itu berada di kolom kedua. Nah, itu fungsi dari match gitu. Melihat data kita itu berada di baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, berbeda dengan indeks ya. Kalau indeks, data yang berada di baris tertentu, kolom tertentu, apa datanya. Nah, itu. Maka nanti terakhir, teman-teman, kita akan kombinasikan fungsi index match itu. Nah, kita minta tolong
Sekilasnya seperti ini sederhananya. Indeks itu meminta tolong kepada match gitu ya. Untuk mencari data pada rank tertentu. Karena indeks nggak bisa nentukan baris keberapa, kolom keberapa, indeks nggak bisa dia. Dia kan pengen nentukan data. Minta tolong sama match. Nah, kira-kira kalau ada dialog di antara indeks dan match, kira-kira seperti ini bunyi dialognya, kan kawan. Indeks berkata, match, tolong dong panggil data yang ada di baris itu dan kolom itu. Oke, maka match menjawab, siap bos. Nah, inilah kombinasi fungsi indeks dan match. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak konsep berpikirnya, logikanya dulu teman-teman. Nah, boleh di komen ya, boleh di komen di kolom komentar. Kira-kira paham atau tidak apa yang kita maksud ini gitu ya. Kalau cepat, bilang cepat. Kalau lambat, bilang lambat. Kalau minta ulang, suruh ulang gitu ya. Biar jelas gitu teman-teman. Oke. Nah, terima kasih kakak ya. Terima kasih atas love-nya. Kita lanjut ya, kawan-kawan semua, kakak-kakak semua. Kita lanjut. Nah, sintaksnya. Kita akan pelajari apa saja sintaks yang harus kita isikan pada fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini ada dua macam sintaksnya, Kak. Kita akan bahas satu persatu nanti. Pertama ada namanya array. Nah, array itu maksudnya di mana data yang ingin kita cari itu di mana letaknya. Nah, contoh di kasus kita ini barangkali array datanya itu adalah misalkan di sini kita ingin mencari merek produk gitu, misalnya ya, Samsung misalnya. Maka array-nya tuh yang ini. Nah, ini kita sebut dengan array di mana area data itu berada. Atau teman-teman ingin mencari harga, mencari data harga. Nah, harga itu di mana letak array datanya, area datanya di mana. Nah, berarti array data harga di sini. Kalau ingin melihat kode berarti array datanya yang di sini. Atau ingin mencari secara acak antara produk, kode atau harga, nggak tahu apa yang mau dicari, kombinasi gitu. Yaudah, berarti array-nya semua ini. Nah, itu yang kita maksud dengan array. Itu ya teman-teman, itu yang kita maksud dengan array. Di mana data yang ingin kita cari, di mana letak data yang ingin kita cari, seperti itu. Kemudian ada lagi row num. Nah, row num nomor baris, dia berada di baris keberapa? Kolom 6 dia berada, sorry ini enggak teredit ya, ini berada di kolom keberapa? Nomor kolom maksudnya ya. Ini adalah nomor kolom. Dia berada di kolom ke berapa. Nah, coba perhatikan teman-teman bentuk tanda kurungnya di sini kurung apa namanya ini, nggak petak seperti ini. Boleh komentar ya apa nama kurungnya, kami nggak tahu. Nah, ini sifatnya opsional teman-teman, pilihan. Dia hanya dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu, kadang diperlukan, kadang tidak, seperti itu ya. Sementara kalau row number ini hukumnya wajib. Kalau ini hukumnya sunat, muakkad, tergantung kondisi ataupun kasus yang kita hadapi. Nah, itu sintaksnya yang pertama. Kedua ada sintaksnya lagi. Eh, Oke, pertama ada reference namanya. Referensi itu rank table yang memuat data yang ingin dicari. Nah, ini teman-teman. Rank table yang memuat data yang ingin dicari. Kapan kita gunakan reference? Dia ada pilihan teman-teman. Ya, contoh kasus kita ini. Nah, misalkan data yang ingin dicari itu ada dari lebih dari satu tabel gitu. Ini adalah tabel 1. Kemudian ini ada di tabel yang kedua. Nah, kalau seperti ini kasusnya, data yang ingin teman-teman panggil, maka berarti kita pakai alternatif yang kedua, yaitu menggunakan reference gitu. Row number, nomor baris, call number adalah kolom baris, nomor kolom sama. Kemudian ada tambahannya lagi, menentukan ada namanya area 6 gitu ya. Menentukan rank mana yang akan digunakan jika referensinya itu lebih dari satu. Nah, jika dia memuat lebih dari satu reference seperti itu. Artinya area number ini kita perlukan jika sumber data kita itu lebih dari satu. Kira-kira mau ngambil area datanya di mana? Area data 1. Nah, ini area 61 namanya atau area 62. Nah, kita bisa memilih teman-teman. Contoh kasusnya ini. Nah, ayo. Nah, itu sekilas pemahaman tentang fungsi indeks. Sekarang kita lihat contoh kasusnya, teman-teman. Nah, kita coba bahas contoh kasusnya.
Oke, dalam kasus ini kan kita ingin melihat data di baris kedua, kolom ke-1, apa sih datanya? Maka kita hapus kembali rumusnya teman-teman. Kita akan pakai fungsi indeks di sini ya. Sama dengan indeks. Nah, artinya tolong dong indeks data, cari data. Nah, yang mana baris 2 kolom 1 kira-kira seperti itu. Array. Nah, di sini ada array. Data yang mau kita cari itu di mana letaknya? Karena kita ingin mencari nama ini, nama apa namanya ya, nama produk HP, barangkali di sini kita ingin mencari nama produk HP, maka array-nya adalah yang ini teman-teman. Nah ini kita sebut dengan array, mulai dari M6 sampai M9. Ini array data yang ingin kita cari, yaitu produk. Kemudian tikom, titik koma, row 6. Nah, baris ke berapa? Nah, ini teman-teman bisa ketik manual atau klik alamat sel juga boleh. Misalnya di sini kita klik alamat sel, misalnya baris kedua. Nah, kita klik alamat selnya saja. Atau teman-teman juga bisa ketik manual baris kedua juga boleh. Cuman kalau kita ketik manual kan kita nggak bisa fleksibel mencarinya gitu kan. Harus diketik secara individu kan kurang seru begitu. Ya, boleh sambil tap layar teman-teman ya. Nah, dalam kasus ini kita klik aja alamat selnya, berarti baris kedua atau baris yang ada di N12 ini. Nah, seperti itu. Kemudian tikom lagi, kolom number. Nah, artinya data yang lo pengen cari itu berada di kolom mana? Tertutup ya, teman-teman, tertutup di sini. Bisa kita bayangkan saja. Berarti dia kira-kira berada di berapa ya? Di N13 ya, teman-teman. Kita ketik manual saja. N13 ya. Karena tertutup teman-teman. Tutup kurung, enter. Nah, maka kita dapatkan ternyata data yang ada di baris kedua, kolom pertama itu adalah Samsung. Nah, merek HP-nya adalah Samsung. Coba kita ganti baris ketiga misalkan. Maka secara otomatis dia berubah teman-teman menjadi compact. 1, 2, 3. Compact. Coba kolomnya itu saya pengen lihat kolom kedua. Misalkan. Nah, refnya nggak dapat teman-teman karena kita ada kesalahan tadi. Kesalahannya di mana? Karena array-nya kita batasi teman-teman ya. Kita batasi di seni aja tadi. Kita batasi di Lenovo saja tadi gitu ya. Kalau teman-teman ingin perluas array-nya boleh. Nah, kita perluas array-nya seperti ini. Enter. Nah, ternyata data yang ada di baris ketiga, kolom kedua, yaitu nih, baris ketiga, kolom kedua, yaitu C005. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari indeks itu, teman-teman. Melihat data, baris keberapa, kolom keberapa itu datanya apa, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Insya Allah setelah ini kita akan buka sesi diskusi. Jangan khawatir teman-teman, kalau ada yang kurang paham, ada yang ragu ataupun bimbang, setelah ini kita akan buka diskusi tanya jawabnya. Sekarang coba kita lihat sintaks yang model 2 ya, yang menggunakan reference. Contoh nih dalam kasus ini teman-teman. Karena di sini ada dua sumber data. Nah, ada dua sumber data. Maka dalam kasus ini kita menggunakan yang namanya reference gitu. Nah, ini fungsinya teman-teman. Sudah kita perhatikan di sini. Ada reference-nya. Kemudian nanti kita ulang saja ya teman-teman. Kita ulang saja. Kita hapus, delete. Sorry. Kita delete teman-teman. Oke, berarti sama dengan indeks. Nah, cari data. Array-nya yang mana? Oke, karena dia ada dua tabel teman-teman sumbernya, maka kita masukkan satu-satu dulu. Kita masukkan array yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Kita masukkan array yang pertama teman-teman. Kemudian, kode apa yang terjadi? Kabur dia ya, sama dengan indeks. Ini gara-gara dikasih warna tadi maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan array yang pertama yang ini. Nah ini adalah array yang pertama teman-teman. Kemudian tikom. Nah kita akan masukkan lagi array yang kedua teman-teman. Nah ini adalah array yang kedua.
2. Oke, sorry. Ini adalah array yang kedua. Bisa. Nah, ini enaknya index match itu. Bisa seperti itu. Bisa lebih dari satu sumber datanya gitu. Kemudian jangan lupa ditutup kurung teman-teman. Nah, 2 kali ya teman-teman. Artinya pertama untuk kurung buka rumusnya, yang kedua untuk mewakili rumus yang ini teman-teman. Oke, di sini ya di awal ini. Pertama, 2 kali. Nah, kurungnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini adalah rank data kita. Terdiri dari 2 tabel. Buka kurung, kemudian kita buka kurung lagi untuk rank data kita ini. Seperti itu maksudnya. Kemudian Tcom. Nah, row number. Berada di baris keberapa? Nah, kita klik aja alamat selnya, baris ini aja. Kemudian Tcom lagi. Kolom keberapa? Kolom yang ini saja. Kemudian Tcom lagi, area number. Nah, di sini kita ingin melihat data di tabel 1 atau di tabel 2. Terserah ya. Kita contohkan. Dalam kasus pertama kita ambil data di tabel yang 1 dulu. Enter. Yes. Nah, kalau di tabel 1, baris 2, nah kita cek. Baris 2, kolom 1, berarti baris kedua. Ini ya, baris kedua. Oke, kita include-kan judulnya tadi ya. Maka dihitung ya, berarti judul ini juga dihitung baris pertama gitu ya. Baris 1, baris 2, kemudian kolom pertama. Nah, kolom pertama adalah yang ini. Oke, kolom pertama, baris yang kedua, Lenovo. Benar ya, teman-teman. Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Kemudian kolom pertama adalah ini, maka jatuh kepada Lenovo. Nah, kalau area 6-nya 1. Coba kita ganti area 6-nya teman-teman. Menjadi di sini area 6-nya menjadi 2. Enter. Nah, berubah dia menjadi HP teman-teman. Berarti dia areanya di sini yang dilihat lagi. Nah, area yang pertama, baris yang kedua 1, 2 ya, HP ya. Kemudian kolom pertama yang ini. Maka jawabannya adalah HP. Nah, kira-kira seperti itu konsep penggunaan fungsi index untuk melihat data yang ada di baris tertentu ataupun kolom tertentu apa. Untuk menjawab itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu walaupun tidak ada penonton. Kenapa makin sepi ini ya? Penontonnya semakin sepi, tidak apa-apa. Tetap semangat ya. Sambil tap-tap layar juga boleh kakak. Nah, sambil tap-tap layar juga boleh kakak ya. Sekarang kita lanjut dengan fungsi match. Nah, ini ada fungsi match. Kalau fungsi match tadi adalah melihat posisi data di baris kedua, di baris sekian, kolom sekian datanya apa. Maka kita pakai fungsi match. Nah, kita lihat dulu sintaksnya teman-teman. Nah, pertama sintaksnya adalah lookup value. Lookup value artinya data acuan yang dicari posisinya. Data acuan yang dicari posisinya. Barangkali dengan contoh nanti baru kita kelihatan teman maksudnya gitu ya. Kemudian ada lookup array. Range data untuk melihat data acuan berada di kolom atau baris keberapa. Kemudian ada match type. Tipe pencarian yang kita gunakan apa? 0 kah, 1 atau minus 1. Nah, keterangannya bisa dibaca di sini teman-teman ya untuk menghemat waktu. Kadang-kadang kita kan nggak sabar ya kalau dijelaskan secara detail kali, kadang kita nggak sabar gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke kasusnya, teman-teman. Kita akan masuk kepada kasusnya. Nah, sekarang kita akan melihat nih data yang ada di sini, Lenovo Samsung Compact berada di baris keberapa? Maka kita pakai fungsi match. Nah, kan gitu. Kita ulangi, berarti sama dengan match. Nah, tolong dong tentukan dataku ini berada di mana. Nah, lookup value. Nah, data yang mau kita lihat itu yang mau kita cari itu data apa? Nah, ini yang kita sebut dengan acuan tadi ya. Data acuan tadi adalah ini. Kita mau melihat compact ini berada di mana, teman-teman. Kemudian Tcom, lookup array. Nah, lookup array artinya area data compact ini di mana wilayahnya. Dia berada di area mana? Kalau kita lihat nama-nama produk Lenovo, Samsung, Compact, Asus, berarti dia berada di array ini. Nah, ini kita sebut dengan lookup array.
Data yang mau kamu lookup itu di mana array-nya, nah, di mana letaknya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita sebut dengan lookup array. Kemudian match type. Nah, match type dalam kasus ini kita akan gunakan yang nol ya. Exact match artinya yang persis ada ya, yang persis ada dengan tabel bantu kita ini, yang persis ada dengan tabel bantu kita ini. Maka kita menggunakan pendekatan exact match atau nol. Tutup kurung, enter. Nah, ternyata compact berada di baris ketiga. Benar atau tidak? Kita cek. Compact. Nah, benar. 1, 2, 3. Karena kebetulan dalam rumus kita tidak kopikan tadi produknya ya. Kita nggak kopikan. Maka dihitung dari data yang kita seleksi ya teman-teman. Dihitung dari sana. Dari situ mulainya. Kemudian, oke, begitu ya. Data compact kita ganti Lenovo. Nah, Lenovo baris pertama. Kemudian kita lihat lagi Asus. Nah, Asus berada di baris keempat. Nah, itu fungsi match. Berada di baris ke berapa. Kita lanjut. Kita mau lihat lagi nih. Kode ini berada di kolom keberapa? 1, 2. Nah, kita bisa hitung nih ya. 3. Nah, ini untuk pemahaman saja ya teman-teman, karena nanti gunanya untuk memadukan fungsi index match itu. Jadi kita pakai lagi match gitu ya. Tolong cari gitu ya, matchkan, cocokkan, pasangkan. Lookup value, mana data yang ingin kamu mau cari itu? Ini kode, saya ingin melihat kode ini berada di kolom keberapa. Kemudian Tcom lookup array. Nah, di mana array-nya? Kode, produk, harga. Berarti deretan ini kita sebut dengan lookup array-nya. Lihat di area ini. Nah, gitu ya kira-kira. Lihat di area ini. Kemudian match mode-nya tetap 0 ya, karena yang persis ada di data sumber ini. Tutup kurung, enter. Nah, ternyata kode berada di kolom kedua. Benar ya, 1, 2. Kalau harga berada di kolom keberapa? Nah, harga berada di kolom ketiga. Nah, terima kasih Kak Uci. Welcome. Mohon maaf Kak Uci baru sadar nih. Kak Uci baru bergabung ya. Selamat datang ya Kak Uci ya. Kita lanjutkan lagi ya Kak Uci. Nah, kita bahas fungsi indeks dan match nih Kak. Nah, teman-teman semua. Nah, itulah perbedaan antara fungsi indeks dan match. Tapi kalau sekilas kita perhatikan, kalau hanya fungsi indeks, manfaatnya belum bisa kita rasakan rasanya kan. Karena kita harus tentukan baris keberapa, kolom keberapa, datanya apa, kan belum terasa manfaatnya. Demikian juga match juga belum terasa manfaatnya gitu ya. Kita ingin melihat Asus di baris keberapa, kan sama dengan kita menghitung sendiri gitu kan. Nah, agar terasa manfaat fungsi index match, nah disinilah kita memanfaatkan kombinasi fungsi index match. Nah, ini pembahasan kita sebenarnya teman-teman. Waduh, terima kasih Bang Air Hangat atas like-nya. Kak Dimas, terima kasih Bang Dimas Erlangga. Kita lanjut ya Bang Dimas ya. Kita lanjut dulu. Setelah ini kita baru buka sesi tanya jawabnya. Nah, teman-teman, di sini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita akan mencari data ini, teman-teman. Ya, kita akan cari data di bulan tertentu, kemudian produk tertentu berapa penjualannya. Nah, berarti kan data yang mau dicari di sini nih. Di bulan tertentu, nah ini adalah data kolom. Kemudian item tertentu, nah ini adalah data barisnya. Berapa terjual? Nah ini adalah data yang kita indeks, yang kita cari. Nah maka indeks minta tolong sama match. Match, tolong dong panggil data yang ada di baris itu dan kolom itu. Nah kira-kira seperti itu pemahamannya teman-teman. Right. Coba kita terapkan di sini ya, teman-teman. Kita coba terapkan di sini. Oke, kita akan cari nih bulan April untuk produk compact ada berapa data yang terjual. Nah, di sini kita pakai fungsi index match. Nah, berarti sama dengan index. Nah, cari data gitu ya, index data. Array. Nah, array artinya di mana data yang ingin kamu cari.
Data yang mau kamu cari itu di mana tumpukan datanya. Gitu ya. Nah, tumpukan datanya mulai dari C13 sampai F16. Nah, ini tumpukan datanya. Kita sebut ini dengan array data kita. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian Tcom. Nah, row number. Data yang ingin kamu cari itu berada di baris keberapa? Nah, ini kan repot kita nih kan. Kita nggak tahu datanya mau kita cari itu di baris keberapa. Maka kita minta tolong sama si match. Kita minta tolong sama match ya. Match tolong dong. Nah, cari barisnya untuk data bulan itu, untuk data produk gitu kan. Match akan bantu. Nah, kita akan bantu match. Nah, kita akan cari dengan data match. Lookup value. Nah, kita lihat data barisnya yang mana, teman-teman. Data baris adalah nama produk ya, Lenovo, Samsung, Compaq, Asus. Karena incaran datanya berarti ke samping ini incaran datanya, data baris. Nah, ini kita sebut dengan data baris. Oke, berarti kita mulai dari nama produk dulu. Saya ingin cari produk ini di baris keberapa nih? Compaq ini berada di baris keberapa? Gitu ya. Tcom lookup array. Nah, di mana posisi compact ini? Tumpukan data compact berada di area mana? Nah, mulai dari sini sampai sini. Ini adalah tumpukan data compact ya, mulai dari B13 sampai B16. Kemudian Tcom lagi. Nah, pendekatan yang kamu ingin lakukan apa? Less than, kecil dari, exact match, persis, greater than, lebih besar dari. Kasus kita adalah exact match yang persis gitu. Nah, kita pilih 0. Tukur, tutup kurung. Itu baru data baris. Nah, baru data baris. Belum dapat datanya. Coba kita enter. Yes, belum dapat teman-teman. Masih pusing dia. Dia masih data baris. Ada banyak sekali kan. Barisnya ada banyak nih. Baris satu, dua, banyak-banyak. Dia nggak tahu nih. Kolom keberapa nggak tahu. Belum tahu. Dia baru tahu barisnya. Kolomnya belum tahu. Maka lanjutkan. Nah, belum selesai yang tadi teman-teman. Lanjutkan, cari kolomnya. Nah, maka kita lakukan match sekali lagi. Cari dong kolomnya gitu. Nah, kita akan tentukan kolom apa yang kamu cari, yaitu kolom bulan, karena saya ingin melihat penjualan produk ini berdasarkan bulan ini. Nah, ini adalah data kolomnya. Seperti ini kira-kira ya teman ya. Nah, misalnya bulan April, berarti dia bertemu dia nanti perpotongan antara baris dengan bulannya. Misalnya baris compact, net, nah, ketemu dia dengan April gitu ya. Maka di sini nanti datanya. Kira-kira seperti itu teman-teman maksudnya. Kemudian Tcom lookup array. Nah, bulan berada di mana? Nah, array bulan ada di sini. Boleh teman-teman blok nama bulannya saja dari B berapa ya? Dari C12 atau sekalian dari awal juga enggak ada. Oh, dari awal aja ya teman-teman biar enggak bingung ya. Nah, dia dari awal saja. Kita cari data bulannya. Seperti itu data kolomnya. Kemudian Tcom pendekatannya tetap 0, tutup kurung sekali lagi sampai berwarna hitam, berarti misi kita sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya teman-teman, berhasil atau tidak? 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Ucapkan ye dong. Ye. Nah, di situ di komentarnya biar kami semangat. Coba kita cek betul enggak data April compact. Nah, kita cek nih. Nah, betul ya. Oh, April compact. 47. Masya Allah, bahaya ini. Kok 32 dapatnya? Iya, kok 32? Kok 32? Oke, kami tahu kesalahannya karena tadi di sini teman-teman match untuk baris kita kurang blok nih. Kita nggak blok dari judul produknya, maunya dari sini. Oke, dia agak sensitif teman-teman. Oh, 46. Kok bisa 46 nih? Astagfirullahaladzim. Kita cek kesalahannya teman-teman. Kita tengok Januari compact. Kok 48 ya? Januari compact. Januari compact 41. Harusnya 41. Ada apa ini teman-teman? Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Sepertinya ada kesalahan rumus.
karena lebih capek melihat menganalisa daripada ngulang. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Sama dengan index. Cari data. Array data yang kamu mau cari di mana? Ini data yang ingin saya mau cari di sini. Kemudian tikom. Kemudian baris keberapa? Saya nggak tahu. Saya minta tolong sama match. Nah, match, tolong dong tentukan compact ini berada di baris keberapa? Lookup value baris apa? Compact berada di produk sini ya, teman-teman ya. Nah, kita blok. Kemudian pendekatannya adalah nol ya. Pendekatannya adalah nol, tukur. Kemudian baru kita panggil kolomnya match gitu ya. Kita akan panggil kolom. Kolom keberapa? Saya nggak tahu. Bulan Januari itu kolom keberapa? Saya nggak tahu. Nah, kita klik Januari. Kemudian tikom. Kemudian kita blok area tabel array Januari ya teman-teman dari awal saja supaya perhitungan langkahnya nggak salah gitu ya. Kemudian titik koma lagi pendekatannya 0 tutup kurung enter. Apakah berhasil? 1 2 3 4 8 Januari compact 41. Oh, ada apa nih teman-teman? Kok bisa salah ya? Apa yang terjadi ini? Ada yang bisa bantu kira-kira? Kenapa bisa terjadi kesalahan? Kenapa dia 48? Hmm, 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 hmm. Oh iya, sepertinya array-nya harus semuanya nih teman-teman. Kita harus blok semua array-nya nih. Karena dia lakukan pencarian untuk semua ya. Enter. Iya teman-teman. Array-nya ternyata tadi array-nya kita cuman blok yang bagian sini aja tadi teman-teman. Di bagian sini aja. Nggak untuk kasus yang satu ini nggak tercover sama dia, maka harus blok aja array semuanya teman-teman ya. Di blok array semua karena dia mencari baris. Baris tentu terhitung ya, baris ini terhitung dia teman-teman, tidak dia terhitung. Kemudian untuk bulan juga terhitung semuanya, maka ya kita include semua array-nya. Ya sudah berhasil, ye. Coba kita lihat apanya bulan Maret. Kemudian untuk produk Samsung. Nah 46 benar ya teman-teman ya. Maret produknya Samsung. Alright. Kira-kira gitulah sekilas tentang fungsi index match. Nah, sampai di sini penjelasan kami barangkali teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab. Oke, okay? Hope you find it useful. Thank you so much for watching. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita sedang rekam nih teman-teman, maka mana dia ini? Kita sedang rekam. Terlupa merekamnya. Masya Allah, terlupa merekamnya ya. Oh tidak.